Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah manajemen keuangan dan anggaran. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah manajemen keuangan dan anggaran, kuliah ke-9, anggaran kas. Pengertian kas. Kas merupakan jenis aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Pengertian kas adalah seluruh uang tunai yang ada di tangan perusahaan atau cash on hand, dan dana yang disimpan di bank dalam berbagai bentuk seperti rekening koran, deposito, sertifikat, dan surat berharga lainnya. Menetapkan persediaan minimal kas. Persediaan minimal kas adalah jumlah minimal kas yang harus dipertahankan oleh perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya sewaktu-waktu. Apabila kas terlalu besar di tangan perusahaan, maka banyak uang yang menganggur. Ini menandakan perusahaan tidak dapat mendistribusikan kas ke dalam berbagai bentuk investasi, misalnya deposito atau membeli barang dagangan, sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Sebaliknya, perusahaan memegang kas yang terlalu kecil atau illiquid juga tidak baik. Bila sewaktu-waktu terjadi penagihan dari utang-utangnya atau pembelian bahan baku barang secara tiba-tiba karena ada order dari pembeli yang mendadak. Besar kecilnya persediaan minimal kas belum ada standar yang baku. Tetapi H.G. Gutman mengatakan bahwa sebaiknya perusahaan menetapkan persediaan minimal kas tidak kurang dari 5% sampai dengan 10% dari jumlah aktiva lancarnya. Faktor persediaan kas. Faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan minimal kas adalah 1. Pertimbangan aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Apabila ada perimbangan pengeluaran kas mengenai jumlahnya maupun mengenai waktunya akan dapat dipenuhi dari penerimaan kasnya, maka tidak perlu mempunyai persediaan besi kas yang besar. Kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Apabila aliran kas nyatanya selalu sesuai yang diperkirakan atau penyimpangannya relatif kecil, maka perusahaan tidak perlu adanya persediaan kas yang besar. Dan yang ketiga, adanya hubungan yang baik dengan kreditor atau bank. Apabila perusahaan dapat membina hubungan baik dengan bank, sebaiknya minimal kas dapat diperkecil. Anggaran kas. Pada dasarnya, anggaran kas dapat dibedakan dalam dua bagian. Estimasi penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan tunai, piutang yang terkumpul, penerimaan bunga, dividen, biaya penjualan aktiva, dan lain-lain. Yang kedua, estimasi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian bahan baku, membayar upah tenaga kerja, biaya administrasi, dan lain-lain. Kegunaan anggaran kas. 1. Untuk mengetahui kemungkinan posisi kas penerimaan dan pengeluaran sebagai hasil rencana operasi perusahaan. Kedua, untuk mengetahui kemungkinan adanya surplus kas atau defisit kas.
Ketiga, untuk mengetahui besarnya dana dan waktu dibutuhkannya untuk menutupi defisit kas. Keempat, untuk mengetahui kapan kredit itu harus dibayar. Dan yang kelima adalah sebagai dasar permintaan kredit kepada lembaga-lembaga keuangan. Tahap penyusunan anggaran kas. Penyusunan anggaran kas biasanya dilakukan dengan beberapa tahap. 1. Menyusun perkiraan penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasional perusahaan. Transaksi di sini merupakan transaksi operasi. Kedua, menyusun perkiraan kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutupi defisit kas karena operasi perusahaan. Ketiga, menyusun transaksi kas finansial, yaitu penerimaan pinjaman uang dan penjadwalan pembayaran bunga pinjaman serta pelunasan pinjamannya. Dan yang keempat, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Ini merupakan gabungan dari transaksi operasional dan finansial yang memberi gambaran estimasi penerimaan dan pengeluaran kas secara keseluruhan. Ini ada contoh soal dan penyelesaiannya sebagai berikut. Susunlah anggaran kas triwulan 2 dari data-data di bawah ini. Bulan Maret penjualan 400.000 dan penjualan tunainya 100.000. Bulan April penjualan 500.000 dan penjualan tunainya 125.000. Bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli silahkan diperhatikan. Pada bulan April, Mei, Juni ada biaya operasi. Bulan Mei ada pembayaran pajak dan dividen, dan pada bulan April ada keterangan tentang saldo awal kas. Kebijakan penjualan kredit adalah 20% diterima kas pada bulan penjualan kredit dan sisanya 80% diterima 1 bulan berikutnya. Saldo kas minimum atau persediaan besi kas adalah 100.000. Pembelian barang adalah 70% dari penjualan dibayarkan 1 bulan sebelum transaksi penjualan. Gaji dibayarkan 9% dari penjualan setiap bulannya. Sewa 20.000 per bulan. Bunga 2% per bulan mulai dibayarkan akhir bulan saat bulan transaksi pinjaman. Penyusunan anggaran kas tahap 1. Estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana operasi perusahaan. Estimasi penerimaan. Penjualan bulan Maret 400.000, bulan April 500.000, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli silahkan diisi. Penjualan tunainya bulan Maret 100.000, bulan April, Mei, Juni, Juli silahkan diperhatikan. Selanjutnya, penjualan kredit adalah selisih antara penjualan dengan penjualan tunainya, yaitu bulan Maret penjualannya 400.000 dan penjualan tunainya 100.000. Jadi penjualan kreditnya 400.000 dikurangi 100.000 sama dengan 300.000. Begitu juga treatment untuk bulan April, Mei, Juni, Juli. Penerimaan DP adalah 20% saat transaksi penjualan kredit. Maka pada bulan Maret penjualan kreditnya 300.000, DP-nya 20% dari 300 adalah 60.000. Begitu seterusnya untuk treatment bulan April, Mei, Juni, dan Juli.
Penerimaan pelunasan adalah penerimaan sisa penjualan kredit, yaitu 80% diterima bulan berikutnya. Jadi penjualan kredit bulan Maret DP-nya dibayar 20%, diterima bulan Maret 60.000 dan sisanya 80% atau 80% kali 300.000 diterima di bulan April sebesar 240.000. Dan begitu treatment selanjutnya untuk bulan-bulan April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Penjumlahan penerimaan yang diterima kas setiap bulan adalah bulan Maret. Itu yang dijumlahkan adalah penjualan tunai 100.000, penerimaan DP 60.000, jumlahnya 160.000. Bulan April penerimaan penjualan tunai 125.000, penerimaan DP 75.000 dan penerimaan pelunasan 240.000 menjadi 440.000. Begitu seterusnya untuk penjumlahan untuk penerimaan bulan Mei, Juni, Juli. Estimasi pengeluaran. Pembelian bulan Maret adalah 70% dari penjualan bulan April, yaitu 70% kali 500.000 adalah 350.000. Pembelian bulan April adalah 70% dari penjualan bulan Mei, dan begitu seterusnya. Pembayaran gaji adalah 9% dari penjualan. Pembayaran gaji bulan Maret 9% kali 400.000 adalah 36.000. Dan begitu juga untuk bulan April, bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli. Pembayaran sewa 20.000 setiap bulan menurut informasi soal. Lihat di soal. Begitu juga untuk biaya operasi, pajak, dan dividen, ikuti soal. Selanjutnya dijumlahkan jumlah pengeluaran. Surplus dan defisit adalah selisih antara jumlah penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Penyelesaian tahap 2 perhitungan pinjaman dan pengembalian diawali dengan menghitung saldo kas awal bulan Maret. Dari soal diketahui saldo awal April adalah 125.000. Artinya saldo awal April ini adalah saldo akhir bulan Maret 125.000. Selanjutnya kita hitung berapa saldo awal bulan Maret. Saldo akhir bulan Maret 125.000. Saldo kas akhir Maret ditambah dengan pengeluaran Maret dikurangi dengan penerimaan Maret adalah saldo awal Maret. Jadi saldo awal Maret 125.000 ditambah dengan pengeluaran 406.000 dikurangi dengan penerimaan 160.000 menjadi saldo kas awal Maret adalah 371.000. Selanjutnya dilakukan perhitungan pinjaman bulan April. Defisit bulan April 165.000. Persediaan besi kasnya 100.000. Sedangkan saldo kas awal April 125.000. Besarnya pinjaman bulan April kita sebut sebagai X. Maka perhitungannya adalah X sama dengan defisit ditambah persediaan besi kas dikurangi saldo awal kas ditambah interest kali bunga kali pinjaman. X sama dengan 165.000 defisitnya tambah 100.000 persediaan besi kas dikurangi 125.000 saldo kas awal tambah 2% kali pinjaman. Disederhanakan X sama dengan 140.000 ditambah 0,02 X.
140.000 itu adalah 165.000 ditambah 100.000 dikurangi 125.000 sama dengan 140.000. X-nya, X dikurangi 0,02 X sama dengan 140.000. Kita balik 0,02 X-nya kita pindahkan ke kiri sehingga dia menjadi min. X sama dengan 142.857,14 dibulatkan menjadi 145.000. Selanjutnya kita lakukan perhitungan saldo awal Mei karena saldo awal Mei diperlukan untuk mencari jumlah pinjaman bulan Mei. Defisit bulan Mei 63.000, persediaan besinya 100.000, sedangkan saldo kas awal Mei sama dengan saldo kas akhir April. Saldo kas awal Mei itu 102. Saldo kas awal April 125.000. Penerimaan pinjaman 145.000. Penerimaan 440.000. Pengeluaran 605.000. Bayar bunga pinjaman 2.900. Saldo kas akhir April adalah 102.100. Saldo kas April 102.100 ini adalah saldo awal bulan Mei. Selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk pinjaman bulan Mei. Defisit bulan Mei 63.000, persediaan besi kasnya 100.000, sedangkan saldo kas awal Mei 102.100. Besarnya pinjaman bulan Mei disebut sebagai X. Maka perhitungannya adalah X sama dengan defisit tambah persediaan besi kas dikurangi saldo awal kas ditambah interest kali pinjaman tambah interest kali pinjaman tahap ke-1 sama dengan hasilnya adalah X sama dengan 63.000 defisit, persediaan besinya adalah 100.000, saldo awal kasnya adalah 102.100, ditambah 2% kali X, ditambah 2% kali 145.000. X sama dengan 60.900 ditambah 0,02 X tambah 2.900. Disederhanakan kembali, X dikurangi 0,02 X sama dengan 63.800. 0,98 X sama dengan 63.800. X-nya adalah 63.800 dibagi 0,98. X-nya menjadi 65.102. Kita bulatkan ke atas, pinjaman menjadi 70.000. Penyusunan anggaran tahap 2 adalah estimasi penerimaan dan pengeluaran menurut rencana finansial. Saldo kas awal bulan Maret 371.000, April 125.000, Mei 102.100, Juni 104.800, Juli 105.800. Penerimaan pinjaman itu ada di bulan April dan di bulan Mei. Bulan April 145.000, bulan Mei 70.000. Sehingga dana yang tersedia bulan Maret 371.000, bulan April 270.000, bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli dan seterusnya. Surplus kas. Surplus kas 200 bulan Maret min 245.000, bulan April 165.000, bulan Mei 63.000 dan seterusnya bulan Juni, bulan Juli. Pembayaran bunga
Bulan April 2.900, pembayaran bunga bulan Mei 4.300. Pengembalian kredit direncanakan pada bulan Juni 215.000, sehingga saldo kas akhirnya adalah bulan Maret 125.000, bulan April 102.100, bulan Mei 104.800, bulan Juni 105.800, bulan Juli 600.800. Pinjaman kumulatifnya bulan April 145.000 dan bulan Mei menjadi 215.000. Dan akhirnya penyusunan tahap ketiga, tahap yang terakhir, anggaran kas triwulan 2 final. Triwulan 2 itu adalah April, Mei, Juni. Penerimaan penjualan tunainya 125.000, 175.000 di bulan Mei, dan di bulan Juni 150.000. Penerimaan DP-nya 75.000 di bulan April, penagihan piutang di bulan April 240.000, penerimaan kredit 145.000. Jumlah penerimaannya adalah 585.000, sedangkan pengeluarannya adalah pembelian barang 490, pembayaran gaji 45.000, pembayaran sewa 20.000, biaya operasi 50.000, pembayaran bunga 2.900, jumlah pengeluarannya 607.900. Saldo awal kasnya itu 125.000 ditambah dengan saldo awalnya itu 125.000 ditambah penerimaan dan dikurangi pengeluaran menjadi saldo akhir kas 102.100 di bulan April. Selanjutnya saldo kas akhir bulan April menjadi saldo kas awal bulan Mei 102.100. Dan setelah kita ketahui saldo kas awal Mei 102.000 ditambah dengan penerimaan bulan Mei 650.000 dikurangi dengan pengeluaran 647.300, maka saldo akhir kasnya adalah 104.800. Saldo kas akhir Mei 104.800 ini menjadi saldo awal bulan Juni 104.800, sama halnya dengan penjelasan bulan April dan bulan Mei. Ini ada soal latihan membuat anggaran kas dari data-data yang tersaji tersebut di bawah ini. Anda perhatikan ya. Susunlah anggaran kas. Jawaban dapat dikirim ke email dedinurdin1234@gmail.com. Dan akhirnya demikianlah kuliah ke-9 untuk mata kuliah manajemen keuangan dan anggaran. Kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.